Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lefada Silan. Saya mengambil jurusan Fisika di Universitas Indonesia Gorontalo. Hari ini saya akan mensosialisasikan tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari lingkungan ini. Materi saya kali ini gempa bumi merupakan bencana alam yang relatif sering terjadi di Indonesia, terutama akibat interaksi lempeng tektonik. Pertemuan lempeng tektonik tersebut menyebabkan terjadinya penunjaman serta patahan aktif di dasar lautan dan di daratan. Aktivitas zona tumbukan dan patahan tersebut berpotensi memicu terjadinya gempa bumi. Kemudian penyebab terjadinya gempa bumi. Terjadinya gempa bumi ini disebabkan oleh pergerakan lempeng yang memberikan efek getaran pada permukaan bumi. Ketika terdapat gaya yang cukup besar yang berasal dari pergerakan lempeng, maka batu di lempeng akan menegang. Akibatnya lempeng bumi dapat berubah bentuk. Kemudian dampak negatif yang ditimbulkan dari gempa bumi sendiri, yang pertama itu kerusakan fasilitas umum dan infrastruktur. Contohnya jalan yang rusak akibat dari gempa bumi, kemudian mengakibatkan korban jiwa. Kemudian terpuruknya perekonomian setempat, kerugian bagi perusahaan-perusahaan, tergabungnya jaringan komunikasi, dan yang terakhir menimbulkan trauma bagi para korban. Nah, yang seperti adik-adik lihat, ini adalah dampak negatif yang ditimbulkan dari bencana gempa bumi sendiri. Di sana ada gambar yang pertama itu tentang jalan yang rusak, infrastruktur, kemudian ada longsor, kemudian bangunan-bangunan yang rusak, dan gempa bumi juga dapat mengakibatkan tsunami, kemudian kebakaran, dan juga gangguan tumbuhan. Nah, upaya untuk pencegahan gempa bumi sendiri, yang pertama menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Yang kedua, melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan ataupun dengan bersembunyi di bawah meja. Yang ketiga, menyiapkan alat pemadam kebakaran atau alat keselamatan standar dan persediaan obat-obatan. Yang keempat, membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat. Terakhir, memperhatikan daerah-daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam